Maka banyak masyarakat atau publik yang menganggap bahwa gedung ya sama dengan teknik sipil. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam pendidikan teknik sipil, mahasiswa itu pada dasarnya sedang dibentuk untuk menjadi seorang engineer. Jadi semua bidang akan dibutuhkan. Karena proyek konstruksi itu tidak sesederhana itu. Kembali lagi di konten Yutarki Lecture Series. Kali ini bersama saya, Salman Al-Farisi, dosen program studi teknik sipil Universitas Tarakanita. Sejauh mana konstruksi gedung merepresentasikan keseluruhan disiplin teknik sipil dan apa saja ruang lingkup lain yang sering diabaikan? Oke, baik. Dalam ranah akademik, teknik sipil itu adalah disiplin yang sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti struktur, geoteknik, transportasi, manajemen konstruksi, dan macam-macam. Nah, gedung itu hanya sebagian kecil dari struktur, dan struktur adalah satu cabang dari teknik sipil. Dan memang pada faktanya, proyek gedung atau yang biasa kita sebut itu high risk building itu sangat visible dan sering ditemui pada masyarakat luas. Maka banyak masyarakat atau publik yang menganggap bahwa gedung ya sama dengan teknik sipil. Padahal tidak sesederhana itu dalam kita menyikapi teknik sipil. Kalau kita bicara pada sudut pandang lapangan, ada yang lebih rumit dari sebuah gedung. Misalkan contoh proyek jalan atau jembatan. Itu jauh lebih rumit daripada gedung. Seperti itu. Dan anggapan bahwa gedung itu adalah teknik sipil itu tidak sepenuhnya salah, tapi itu sangat tidak lengkap menurut saya. Teknik sipil adalah tentang bagaimana membangun dan mengelola agar bisa dimanfaatkan oleh banyak manusia. Seperti itu. Apakah mahasiswa teknik sipil dibekali kemampuan merancang infrastruktur konstruksi seperti gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain sejak tahap konseptual hingga desain teknis? Oke, jawabannya adalah iya, tapi ada tapinya. Tidak sepenuhnya, bukan dari nol sampai siap bangun. Artinya memang kita mempelajari mulai dari kita analisis, merancang sampai tahap akhir. Ya, tapi bukan berarti mahasiswa tersebut mampu untuk membangun sendiri secara profesional. Tentu tidak seperti itu. Banyak orang yang mengira bahwa lulus sama dengan langsung bisa desain gedung atau jembatan atau jalan. Ya, tentu kita tidak bisa menyederhanakan hal tersebut. Walaupun pada saat perkuliahan memang kita mengajari dan mahasiswa mempelajari, ya, mulai dari menganalisis, merancang hingga kita menggabungkan seluruh aspek tersebut. Gitu. Nah, pada tahap akademik semua yang diajarkan oleh para dosen itu hanya sebatas level simulasi akademik saja. Bukan desain yang siap konstruksi, bukan desain yang siap membangun. Oke. Jadi begitu para mahasiswa lulus, mereka akan dihadapi oleh gap yang cukup besar. Gap yang sangat jelas, yaitu apa? Kampus kuat secara konsep, sedangkan lapangan itu kompleks secara implementasinya. Seperti itu. Dalam kurikulum teknik sipil, mana yang lebih dominan? Analisis atau perhitungan struktur, rancangan infrastruktur, atau manajemen proyek? Dalam pendidikan teknik sipil, mahasiswa itu pada dasarnya sedang dibentuk untuk menjadi seorang engineer. Oke? Di perkuliahan, mereka akan diajarkan untuk menjadi seorang engineer. Mereka harus mampu berpikir secara sistematis, logis, dan penuh dengan data, berbasiskan data. Maka dari itu, tahap awal perkuliahan, memang porsi yang paling banyak adalah kita menganalisis atau membuat hitungan. Itu dasar sekali. Nah, kemampuan menghitung dan analisis itu adalah dasar yang cukup teknis. Jadi mahasiswa banyak berhadapan dengan mata kuliah yang notabene itu mengandung sebuah analisis dan perhitungan. Kemudian setelah itu kita harus bisa bergeser ke arah perancangan atau mendesain. Nah, tahap ini mahasiswa tidak hanya menghitung, tapi mulai
mengintegrasikan parameter-parameter yang ada untuk menjadi sebuah solusi yang cukup teknis. Setelah itu, kita bisa menghadapi yang namanya aspek manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Ini biasanya diperkenalkan bukan pada tahap perkuliahan, tapi ini kita dapatkan pada tahap atau pada situasi saat kita berada di lapangan secara langsung. Jadi, kita mempelajari manajemen proyek atau manajemen konstruksi itu langsung pada lapangannya. Karena pada dalam ranah akademik itu hanya sebatas kulitnya saja. Nah, isinya atau dagingnya itu kita bisa dapatkan pada saat kita sudah bekerja atau di lapangan, seperti itu. Jadi, kampus bertugas untuk membuat atau membentuk cara berpikir engineer, bukan langsung mencetak seorang project manager. Baik, seperti itu. Bidang teknik sipil apa yang diprediksi paling dibutuhkan di masa depan? Lalu, apa alasannya? Jika kita bicara tentang bidang apa yang diprediksi bakal dibutuhkan di masa depan, saya rasa teknik sipil itu semua bidang akan dibutuhkan. Karena memang kita akan bekerja sama dengan berbagai macam bidang seperti itu. Bahkan bukan hanya dalam bidang teknik sipil, tapi kita juga bisa bekerja sama dan harus bisa bekerja sama dalam keilmuan lain. Seperti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman arsitektur, kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman ekonom, kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman sosial. Karena memang keilmuan itu terintegrasi dalam merancang atau membuat sebuah infrastruktur. Oke, jadi semua bidang akan dibutuhkan. Karena proyek konstruksi itu tidak sesederhana itu. Proyek konstruksi itu cukup rumit dan mungkin bisa dikatakan sangat kompleks ya. Proyek itu kompleksitasnya sangat tinggi. Dibutuhkan banyak pihak. Dibutuhkan banyak tangan untuk bisa menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Jangan disamakan antara proyek konstruksi dengan proyek yang non-konstruksi. Mungkin ada proyek tapi yang non-konstruksi itu paling hanya membutuhkan 1 atau 2 kepala saja. Tapi berbeda dengan proyek konstruksi. Dia membutuhkan banyak kepala, banyak tangan yang ikut serta. Maka proyek konstruksi itu bisa dikatakan dia rumit dan kompleksitasnya tinggi. Ya karena memang kita harus menyatukan berbagai macam kepala menjadi satu proyek tersebut. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau dijelaskan kepada siswa SMA dalam satu kalimat, teknik sipil itu sebenarnya mempelajari apa? Teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merancang, kita membangun, dan kita mengelola infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, gedung, sistem drainase, dan macam-macam. Agar itu nyaman, aman, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Seperti itu. Bagi teman-teman yang bergabung ke program studi teknik sipil Universitas Tarakanita, teman-teman tidak hanya saya didik menjadi seorang engineer, tapi teman-teman akan saya didik menjadi seorang pemimpin proyek konstruksi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Yutarki. Terima kasih. Bye.